السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه واقتفى أثره إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد. معاشر المسلمين والmuslimat, hadirin hadirat, kaum muslimin, kaum muslimah, jamaah salat maghrib Masjid Salman Baradatu yang semoga senantiasa mendapatkan limpahan karunia, rahmat hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama, marilah kita senantiasa memanjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang memberikan berbagai macam bentuk karunia kepada kita semua. Dan di antara rangkaian karunia yang agung yang Allah berikan kepada kita adalah kemudahan untuk menuntut ilmu syar'i, kemudahan untuk mempelajari ilmu syar'i. Ini adalah nikmat yang besar, nikmat yang agung. Untuk menjaganya, melestarikan nikmat tersebut, maka butuh kita untuk senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang berikutnya, salawat beserta salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, para sahabat, serta orang-orang yang senantiasa mengikuti sunnah beliau hingga akhir zaman kelak. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan malam hari ini kita akan sama-sama membahas berbagi ilmu, sama-sama mengkaji salah satu di antara pembahasan yang penting di dalam dunia ilmu syar'i, yaitu yang berkaitan dengan musibah besar yang menimpa kaum muslimin, yaitu terangkatnya ilmu. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, pembahasan ini sangat penting, khususnya bagi kita sebagai para penuntut ilmu syar'i. Yang sering kita ketahui adalah pembahasan-pembahasan tentang bagaimana caranya seseorang itu untuk mendapatkan ilmu syar'i. Apa saja kiat-kiat seseorang itu bisa memperoleh ilmu syar'i. Bagaimana caranya supaya dia bisa memahami poin-poin pembahasan dalam berbagai disiplin ilmu syar'i. Namun terkadang kita melupakan bahwa ada satu pembahasan yang lebih penting dari bagaimana caranya kita mendapatkan ilmu, yaitu bagaimana caranya agar ilmu itu tidak hilang dari kita. Kita sering membahas bagaimana caranya kita mendapatkan ilmu, tapi kita jarang membahas bagaimana caranya ilmu itu tidak hilang dari kita. Padahal salah satu di antara satu pemikiran yang lumrah di antara kita adalah bagaimana cara kita mendapatkan harta. Setelah kita mendapatkannya, bagaimana caranya yang kedua supaya harta itu tidak hilang dari kita. Jadi pembahasan itu bukan hanya bagaimana cara kita memperoleh uang yang banyak, bagaimana caranya supaya kita memperoleh harta yang banyak, tapi yang lebih penting dari itu pula adalah bagaimana harta yang kita miliki, harta yang kita sudah dapatkan itu tidak hilang secara sia-sia, tidak sirna, tetap langgeng menjadi kepemilikan kita. Kita punya mobil, berpikir bagaimana caranya kita memiliki kendaraan berupa mobil. Setelah kita memilikinya, maka kita akan berpikir yang kedua kalinya, yaitu bagaimana caranya supaya mobil itu terawat, lestari di tangan kita, bermanfaat dan yang lain sebagainya. Maka ini poin pertama, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, yang menjadi alasan kenapa membahas tentang
satu tema yang berkaitan dengan terangkatnya ilmu itu penting, yaitu karena tema tersebut berkaitan tentang bagaimana caranya kita melestarikan ilmu yang telah kita miliki. Bukan hanya kita membahas tentang bagaimana caranya kita memiliki ilmu, tapi bagaimana caranya kita melestarikan ilmu, ya, menghindari sebab-sebab ilmu itu akan diangkat dari diri kita. Ini sebab yang pertama. Yang kedua, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kenapa membahas tentang terangkatnya ilmu ini penting? Yang kedua adalah karena semua hal yang berkaitan dengan ilmu itu sudah pasti pembahasan yang bergengsi. Mulai dari bagaimana cara menghafal, bagaimana cara memahami, bagaimana cara mendapatkan ilmu, bagaimana adab-adab bermajelis, dan yang lain sebagainya. Semua hal yang berkaitan dengan ilmu itu adalah pembahasan yang bergengsi. Kenapa? Karena ilmu adalah salah satu di antara perkara yang sangat dibutuhkan oleh seorang muslim. Selama dia hidup, Allah Subhanahu wa taala mewajibkan bagi dia untuk beribadah. Dan tidak mungkin seseorang itu bisa beribadah dengan benar kecuali berlandaskan ilmu. Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Sembahlah Rabbmu, beribadahlah kepada Rabbmu sampai datang keyakinan. Yang dimaksud keyakinan adalah kematian. Selama kita hidup, kita dituntut untuk beribadah. Dan sepanjang tuntutan ibadah itu ada, maka keharusan untuk melandasi ibadah dengan ilmu akan senantiasa ada. Maka para ulama kita mengatakan kebutuhan seseorang terhadap ilmu lebih besar daripada kebutuhan dia tentang makan dan minumnya. Al-Imam Ahmad ibn Hanbal rahimahullah ta'ala, beliau mengatakan, An-nasu ahwaju ilal ilmi minal akli wasyurub. Sesungguhnya orang itu lebih membutuhkan kepada ilmu daripada membutuhkan kepada makanan dan minuman. Kenapa? Orang kalau makan dan minum sehari maksimal butuh berapa, Pak? Berapa kali kita makan dan minum? 2 kali. Minumnya kan sering, makannya minimal 3. Minimal ini, Pak. Minimal 3. Minimal 3 kali. Atau 2 atau 3, kata Imam Ahmad. Orang itu sehari mungkin makan 1 atau 2 kali. Kita 2 atau 3, atau 4 atau 5 ya. Itu adalah makan. Adapun ilmu, seseorang itu membutuhkannya setiap waktu. Setiap waktu dia pasti membutuhkan ilmu. Bahkan untuk makan dan minum pun seseorang butuh ilmu. Jangankan untuk makan dan minum, untuk bernafas seseorang membutuhkan ilmu. Wajib bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, menunaikan hak nafas kita terhadap hal-hal yang meridhai Allah Subhanahu wa taala. Ini betapa pentingnya ilmu syar'i. Oleh karena itu Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah ta'ala dalam kitab beliau Miftah Daris Sa'adah, beliau menyebutkan tentang 153 keutamaan orang yang mempelajari ilmu syar'i. Ini semua menunjukkan bahwa kedudukan ilmu lebih tinggi daripada sekedar kedudukan kebutuhan manusia sekalipun yang bersifat primer. Ya, kan ada kebutuhan primer, terus yang kedua sekunder, yang ketiga tersier. Kan gitu ya, Pak? Yang primer apa saja? Sandang, pangan, papan. Ini 3 kebutuhan manusia. Nah, ilmu ini ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah secara kedudukan lebih tinggi, lebih dibutuhkan oleh seseorang dibandingkan pakan dia, dibandingkan makan dia, dibandingkan pakaian dia, dibandingkan dengan rumah dia. Seseorang untuk makan dia butuh ilmu. Seseorang untuk bisa minum dia butuh ilmu. Memakai pakaian butuh ilmu. Kemudian memiliki rumah pun juga butuh ilmu. Jadi setiap waktu seorang muslim membutuhkan ilmu. Hanya yang menjadi permasalahan saat ini, lebih besar mana effort kita untuk mendapatkan makan dan minum atau effort kita untuk mendapatkan ilmu? Kalau boleh jujur, kita lebih serius dalam mencari nafkah daripada mencari ilmu. Padahal yang kita butuhkan lebih besar adalah ilmu daripada
makan dan minum kita. Ini alasan yang kedua. Jadi kenapa kita membahas tentang masalah terangkatnya ilmu? Karena terangkatnya ilmu merupakan salah satu di antara pembahasan yang masuk ke dalam koridor umum pembahasan seputar ilmu. Dan kita katakan tadi bahwa membahas seputar ilmu syar'i adalah pembahasan yang sangat bergengsi. Ya, pembahasan yang sangat bergengsi. Yang ketiga, ma'asyiral muslimin. Kenapa penting kita membahas tentang permasalahan seputar terangkatnya ilmu? Karena pembahasan tentang terangkatnya ilmu bagian dari akidah kaum muslimin dari dua sisi. Yang pertama adalah tentang keimanan kepada tanda-tanda hari kiamat. Karena Nabi SAW mengabarkan kepada kita bahwa salah satu di antara tanda hari kiamat adalah ilmu ini diangkat. Bahkan Al-Quran diangkat. Dalam riwayat Anas ibnu Malik radhiyallahu taala anhu dan sebagian sahabat yang lainnya, Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan ilmu ini semuanya diangkat oleh Allah dalam satu malam. Al-Quran pun akan diangkat oleh Allah dalam satu malam, sehingga mushaf itu tidak akan pernah ada tulisan huruf Al-Qurannya. Ini menunjukkan kepada kita bahwa salah satu di antara perkara yang menunjukkan tentang urgensi pentingnya kita membahas tentang terangkatnya ilmu adalah bahwa ini menjadi bagian dari keyakinan kita, akidah Ahlussunnah wal Jamaah, bahwasannya diangkatnya ilmu merupakan bagian dari tanda-tanda hari kiamat. Al-Quran akan diangkat kelak mendekati hari kiamat. Oleh karena itu Nabi SAW beliau menjelaskan, la taqumus sa'ah illa ala syiraril khalq. Kiamat itu, hari kiamat tidak akan tegak kecuali atas penduduk-penduduk yang buruk yang berada di muka bumi. Orang-orang yang beriman akan diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Quran akan diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak akan ada yang tersisa kecuali orang-orang yang berdiri tegak di atas kebodohan. Ya, berdiri tegak di atas kebodohan. Ini yang pertama. Jadi, salah satu di antara tanda hari kiamat adalah diangkatnya ilmu. Yang kedua adalah bagian dari keyakinan Ahlussunnah wal Jamaah bahwasanya Al-Quran akan dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi Al-Quran, kata para ulama, minhu bada'a wa ilaihi ya'ud. Al-Quran itu dari Allah Subhanahu wa taala. Al-Quran itu adalah firman Allah, kalam Allah. Ya Allah firmankan kepada Nabi Muhammad SAW melewati perantara malaikat Jibril alaihi salatu wassalam. Diturunkan kepada Nabi Muhammad sebagai pedoman bagi semua umat manusia dari zaman beliau sampai hari kiamat kelak. Kelak Al-Quran tersebut, ma'asyiral muslimin, akan Allah Subhanahu wa taala cabut. Dan ini keyakinan Ahlussunnah wal Jamaah bahwasanya Al-Quran itu akan dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini poin yang ketiga, ma'asyiral muslimin, yang menunjukkan tentang betapa pentingnya seseorang itu membahas tentang terangkatnya ilmu. Kemudian yang berikutnya, di antara pentingnya seseorang itu membahas tentang terangkatnya ilmu adalah karena membahas tentang terangkatnya ilmu, hilangnya ilmu, dicabutnya ilmu, bagian dari bentuk realisasi kita terhadap syahadat anna Muhammadar Rasulullah. Ya, kita tahu bahwa syahadat kita ada dua, syahadat la ilaha illallah dan syahadat anna Muhammadar Rasulullah. Syahadat anna Muhammadar Rasulullah, Muhammad adalah sebagai utusan Allah, tidak akan pernah terrealisasi kecuali dengan 4 perkara. Ta'atuhu fima amar, atau tasdiquhu fima akhbar, ta'atuhu fima amar, ijtinabu ma naha anhu wa zajar, wa alla yu'badallah illa bima syara'. Kata Syekh Muhammad At-Tamimi, syahadat la ilaha illallah tidak akan pernah terrealisasi kecuali dengan 4 perkara. Yang pertama, tasdiquhu fima akhbar, membenarkan Nabi SAW atas semua informasi dan juga berita yang disampaikan oleh beliau alaihi salatu wassalam. Yang kedua adalah mentaati semua perintah Allah Subhanahu wa taala.
Yang ketiga, meninggalkan semua yang dilarang oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan yang keempat, alla yu'badallah illa bima syara'. Tidak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala kecuali atas apa yang telah disampaikan, dicontohkan, disyariatkan oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan membahas tentang seputar terangkatnya ilmu merupakan bagian dari akhbar, bagian dari informasi yang disampaikan oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Untuk merealisasikan syahadat anna Muhammadar Rasulullah, seseorang harus meyakini bahwasannya ilmu kelak akan dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita akan membahas juga ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah bahwa mulai tercabutnya ilmu, terangkatnya ilmu adalah terjadi pasca wafatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saat Nabi sallallahu alaihi wasallam masih hidup, ilmu itu banyak diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ilmu dengan Al-Qur'an, kemudian sunnah, dan juga ilmu-ilmu yang lainnya diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saat Nabi sallallahu alaihi wasallam wafat, maka itulah momentum terputusnya hubungan antara langit dengan bumi, ya, antara langit dengan bumi, dan disitulah mulai terjadinya titik balik. Saat sebelumnya ilmu itu diturunkan, pasca wafatnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ilmu itu akan berangsur-angsur dicabut oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, jadi ini ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, tentang beberapa alasan kenapa penting bagi kita untuk mengkaji, membahas seputar masalah terangkatnya ilmu. Siapa yang bisa ngulangi, Pak? Ngomongnya cepet-cepet Ustaz. Kecepatan ya, Pak? Kecepatan? Baik. Berarti sekarang kita pelan-pelan insyaallah. Baik, siapa yang bisa ngulangi, Pak? Saya mau kecepatan. Kita ulangi. Yang pertama, kenapa penting bagi kita untuk membahas seputar masalah terangkatnya ilmu? Yang pertama adalah karena pembahasan seputar masalah ilmu merupakan pembahasan yang sangat bergengsi, pembahasan yang sangat penting. Yang kedua adalah karena pembahasan tentang masalah terangkatnya ilmu berkaitan dengan masalah menjaga ilmu, kan begitu ya? Karena seseorang itu bukan hanya berbicara bagaimana caranya supaya bisa mendapatkan ilmu saja, tapi dia juga penting bagi dia untuk berbicara tentang bagaimana cara dia untuk melestarikan ilmu. Yang ketiga, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, terangkatnya ilmu merupakan bagian dari akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah dari dua sisi. Yang pertama, karena termasuk di antara tanda-tanda hari kiamat adalah ilmu yang akan diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kenapa terangkatnya ilmu merupakan bagian dari akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah? Karena Allah Subhanahu wa taala akan mencabut Al-Qur'an dari muka bumi ini menjelang datangnya hari kiamat. Ya, menjelang datangnya hari kiamat. Kemudian ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, membahas tentang masalah terangkatnya ilmu merupakan salah satu di antara cara agar seseorang bisa merealisasikan syahadat anna Muhammadan Rasulullah. Karena tadi kita sebutkan bahwa merealisasikan syahadat anna Muhammadan Rasulullah dengan memenuhi 4 perkara. Apa saja tadi? Membenarkan segala informasi dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua adalah mengerjakan perintah-perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, menjauhi segala bentuk larangan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan yang keempat, tidak mengerjakan ibadah kecuali sesuai dengan petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan pembahasan hadis-hadis yang berkaitan dengan terangkatnya ilmu merupakan bagian dari poin yang pertama, yaitu berita informasi yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW. Maka kewajiban kita untuk menyempurnakan kita dalam merealisasikan syahadat anna Muhammadar Rasulullah adalah dengan membenarkan berita tentang terangkatnya ilmu sebagai tanda datangnya hari
hari kiamat. Nah, ini ma'asyiral muslimin sebagai pembahasan pertama dari materi yang akan kita sampaikan pada kesempatan malam hari ini. Yang kedua adalah apa saja dalil-dalil yang telah datang tentang terangkatnya ilmu. Ya, tentunya kita perlu untuk melandasi apa yang kita yakini, apa yang kita pelajari berdasarkan Al-Quran dan juga Sunnah Rasulullah SAW. Dan para ulama kita telah menyatakan bahwa amat sangat banyak sekali dalil-dalil dari hadis Nabi SAW yang berkaitan dengan terangkatnya ilmu. Dalil yang pertama adalah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala dari sahabat yang mulia Anas ibnu Malik, di mana Nabi SAW beliau mengatakan, inna min asyratis sa'ati an yurfa'al ilmu. Termasuk di antara tanda-tanda hari kiamat adalah ilmu yang akan diangkat, ilmu yang akan dicabut. Wa yathbutal jahlu, dan kebodohan akan semakin kokoh. Ketidaktahuan akan semakin merebak, akan semakin mengakar di dalam kehidupan manusia. Wa yushrabal khamru, dan minuman-minuman keras itu akan dan khamr akan diminum. Akan banyak orang yang mengkonsumsi khamr. Wa yadhharuz zina, dan perzinahan itu akan semakin merebak di mana-mana. Ini 4 tanda dekatnya hari kiamat yang telah disampaikan oleh Nabi SAW. Yang pertama adalah ilmu yang diangkat. Yang kedua, kebodohan yang merajalela. Kemudian yang ketiga, khamr banyak yang dikonsumsi. Banyak manusia yang mengkonsumsi khamr. Kemudian yang keempat, merebaknya perzinahan. Dalam riwayat Bukhari, Nabi SAW menyebutkan bahwa salah satu di antara tanda hari kiamat adalah diangkatnya ilmu. Berarti ma'asyiral muslimin, ilmu yang kita pelajari, ilmu yang saat ini banyak disebarkan oleh para masyayikh, oleh para asatidzah, oleh para kiai, itu akan dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan akan kita bahas pula apa makna dari dicabutnya ilmu syar'i. Kemudian dalil yang kedua, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, adalah hadis yang juga diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, di mana suatu ketika Abdullah ibnu Abbas atau Abdullah ibnu Mas'ud pernah duduk bareng dengan Abu Musa Al-Ash'ari. Fatahaddatha, kemudian keduanya saling berbincang-bincang. Faqala Abu Musa, maka Abu Musa Al-Ash'ari radhiyallahu taala anhu, beliau mengatakan, qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna baina yaday as-sa'ati ayyaman, sesungguhnya menjelang hari kiamat itu akan ada hari-hari, yurfa'u fiha al-ilmu, di mana ilmu itu akan dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala, wa yanzilu fiha al-jahlu, dan kebodohan itu akan turun. Wa yakthuru fiha al-harju, dan akan banyak sekali terjadi al-harj, dan yang dimaksud dengan al-harj adalah al-qatl, yaitu pembunuhan, ya. Jadi di dalam hadis ini Nabi SAW kembali mengingatkan kepada kita bahwa salah satu di antara ciri dekatnya hari kiamat adalah ilmu yang akan dicabut oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang ketiga, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan selainnya, di mana Nabi SAW beliau mengatakan, innallaha la yaqbidul ilma intiza'an yantazi'uhu min qulubir rijal. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala tidak akan mencabut ilmu itu dengan satu kali cabutan selalu hilang total. Akan tetapi Allah Subhanahu wa ta'ala akan mencabut ilmu dengan mewafatkan para ulama. Walakin yaqbiduhu biqabdil ulama. Akan tetapi Allah Subhanahu wa ta'ala akan mencabut ilmu sedikit demi sedikit dengan cara mewafatkan para ulama, ya. Fa idza lam yatruk 'aliman,
apabila tidak ada lagi yang tersisa di muka bumi ini seorang yang alim, ittakhadhan nasu ru'usan juhalan, maka manusia itu akhirnya akan memilih pemimpin yang tidak mengetahui ilmu, memilih pemimpin yang bodoh. Fasa'aluhum, karena dia sudah dijadikan pemimpin, maka dia menjadi orang yang dituakan. Yang berada di bawahnya akan bertanya kepada pemuka tadi. Kemudian fa'aftauhum bighairi ilmin. Mau tidak mau akhirnya dia berfatwa, menjelaskan ilmu yang sebenarnya dia tidak memiliki ilmu. Fadallu wa adallu. Para pemimpin pun akan sesat dan mereka pun akan menjadikan orang lain sesat. Ini adalah 3 hadis. Dan tentunya masih banyak hadis-hadis yang berbicara tentang raf'ul ilm, ilmu yang akan diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, hadis yang pertama tadi dari Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu dan juga Abu Musa Al-Asy'ari, keduanya meriwayatkan hadis tentang bahwasannya ilmu itu akan dicabut tatkala mendekati hari kiamat. Adapun hadis yang berikutnya, Nabi SAW menjelaskan bahwa dicabutnya ilmu itu tidak serta-merta sekali cabut, semuanya langsung hilang. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala mencabut ilmu dengan diwafatkannya para ulama, para asatidzah, para kiai, para alim, dicabut satu persatu, maka ilmu itu akan apa? Ilmu itu akan hilang sedikit demi sedikit. Jadi ma'asyiral muslimin, hadis-hadis ini menuntut kita untuk satu, meyakini bahwasannya ilmu itu akan benar-benar diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita harus yakin ilmu yang hari ini kita pelajari akan diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, ini merupakan tanda kenabian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam hidup 14 abad yang lalu. Beliau menceritakan sesuatu yang belum terjadi pada masa beliau. Karena saat beliau menceritakan ini, beliau masih hidup. Dan tadi Anda sampaikan bahwa hubungan antara langit dengan bumi mulai terputus saat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam wafat. Tatkala beliau masih hidup, konsepnya adalah ilmu itu turun, baik itu dari Al-Quran atau hadis atau wahyu yang lain. Karena wahyu itu banyak modelnya. Ada wahyu berupa Al-Quran, ada wahyu berupa hadis, ada wahyu berupa mimpi, kemudian ada wahyu berupa hembusan di dalam jiwa Nabi Muhammad SAW. Ini semua berupa wahyu. Tatkala Nabi masih hidup, ilmu itu turun dari Allah Subhanahu wa taala. Kapan titik baliknya ilmu akan kembali kepada Allah? Tatkala Nabi SAW wafat. Beliau mengabarkan ilmu akan diangkat tatkala beliau masih hidup. Berarti dalam kondisi ilmu itu masih turun. Ilmu masih turun. Ini menunjukkan tentang benarnya Nabi SAW. Tanda-tanda kenabian Nabi Muhammad SAW karena beliau mengabarkan sesuatu yang belum terjadi pada masa beliau alaihi salatu wassalam. Makanya tadi kita sebutkan bahwa para ulama kita mengatakan awal mula diangkatnya ilmu adalah pasca wafatnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Mulai orang itu kebingungan, orang itu tidak memiliki ilmu dan yang lain sebagainya. Nah, kemudian ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, faedah yang ketiga yang bisa kita ambil dari hadis-hadis ini adalah bahwasannya diangkatnya ilmu merupakan pertanda dekatnya hari kiamat. Kalau zaman sekarang berarti ilmu sudah mulai diangkat atau belum, Pak? Sudah mulai diangkat, banyak para ulama, para masyayikh yang meninggal dunia. Dan dengan kematian mereka, maka ilmu itu diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Menunjukkan kepada kita bahwasannya hari kiamat itu sudah dekat. Apa yang harus kita persiapkan ma'asyiral muslimin? Melestarikan ilmu. Makanya kembali kepada poin yang pertama tadi. Kita itu belajar bukan bagaimana caranya dapat saja, tapi setelah kita dapat, bagaimana caranya kita melestarikan ilmu. Menjadikan ilmu itu kokoh di dalam hati kita, tidak dicabut oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah yang akan menjadi bekal utama kita dalam
menghadapi prahara akhir zaman. Fitnah-fitnah yang begitu besar akan mampu dilalui oleh seseorang kalau dia bisa untuk apa? Kalau dia bisa mempertahankan, melestarikan ilmu di dalam hatinya. Ya, di antara fitnah yang paling besar di akhir zaman, fitnah apa, Pak? Dajjal. Fitnah Dajjal. Ya, fitnah yang kita diperintahkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk berlindung dari fitnah tersebut. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan tidak ada satupun nabi yang diutus oleh Allah, Rasul yang diutus oleh Allah sebelum Nabi SAW kecuali pasti dia diperintahkan oleh Allah untuk memperingatkan umatnya dari fitnah Dajjal. Sangat besar fitnah Dajjal. Ya, sangat besar fitnah Dajjal. Bagaimana caranya seseorang itu bisa untuk membentengi dirinya dari fitnah Dajjal? Caranya adalah dengan mempelajari ilmu dan melestarikan ilmu di dalam hati kita. Dalam sebuah hadis yang panjang, tatkala Dajjal itu sudah mulai berjalan di muka bumi mencari para pengikutnya, dihadanglah Dajjal itu dengan seorang pemuda. Kemudian ditanya, apakah kamu yakin bahwasanya saya adalah Tuhan kamu? Enggak. Setelah itu dibawakan apa, Pak? Gergaji. Dibelah dari atas sampai bawah, terbelah menjadi dua, kemudian Dajjal lewat di antara potongan badan tersebut, kemudian dia balik kembali. Ya, badan itu balik kembali, subhanallah. Ini fitnah yang sangat apa? Fitnah yang sangat besar. Kalau jenengan menyaksikan itu, jenengan akan terfitnah atau tidak, Pak? Tidak sekarang. Nanti kalau ketemu beneran, semoga tidak. Tapi fitnahnya sangat besar. Ya, makanya kalau kita lihat nabi palsu itu kebanyakan dari mana, Pak? Indonesia. Ya, pagi ngajar badminton, sore jadi nabi. Ya, besoknya kelelahan minum apa itu? Pokari itu loh. Subhanallah, nabi dari mana nih kehabisan ion? Subhanallah. Ini kan, dan yang aneh ma'asyiral muslimin, ada pengikutnya. Jadi kadang-kadang kita bingung, ini yang membingungkan yang mana? Yang mengaku menjadi nabi atau yang ikut? Ya, ada yang di Jakarta ada yang mengaku sebagai Imam Mahdi, ada yang mengaku sebagai malaikat Jibril, keringetan mambu malaikat Jibril. Dari mana? Subhanallah. Terus yang aneh lagi ada yang mengikuti, ya, ada yang mengikuti dan punya pengikut yang sangat banyak. Nah, jadi ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, kembali kepada pembahasan kita tadi bahwa seseorang itu butuh melestarikan ilmu, bukan hanya bagaimana dia mendapatkan ilmu, tapi bagaimana dia bisa melestarikan ilmu. Makanya laki-laki tadi, pemuda tadi, tatkala dia sudah dibelah badannya oleh Dajjal, kemudian dibangkitkan kembali, Allah berikan kuasa kepada Dajjal sebagai fitnah, ya. Maka ditanya lagi sama Dajjal, kamu percaya nggak kalau saya Tuhan? Apa jawaban pemuda tersebut, Pak? Enggak, saya tetap nggak percaya. Justru dengan dibelahnya saya lebih yakin kalau kamu Dajjal. Alladzi haddatsa bihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadithahu. Saya lebih percaya sekarang bahwa kamu adalah Dajjal karena saya tahu tentang hadis yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi orang belajar, setelah belajar dimasukkan ke dalam hatinya, dia yakini, dia lestarikan, barulah fitnah yang begitu besar dia bisa untuk membentengi dirinya. Kalau kita belajar tidak serius, bagaimana caranya cuma dapat, tidak bisa kita lestarikan, maka ilmu itu tidak akan mengakar di dalam hati kita. Maka yang paling penting adalah bagaimana kita bisa mendapatkan ilmu dan kemudian kita lestarikan di dalam hati kita. Kemudian ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, pembahasan yang ketiga. Pembahasan yang pertama tadi apa, Pak? Imam Syafi'i semua ya, Pak. Masya Allah. Yang pertama apa, Pak? Alasan, sebab atau urgensi pembahasan tentang terangkatnya ilmu. Yang kedua, dalil-dalil syar'i bahwasanya ilmu itu akan terangkat, dan tadi sudah kita sebutkan global dari faedahnya. Kemudian yang ketiga ma'asyiral muslimin adalah apa makna diangkatnya ilmu.
ya, atau apa macam-macam diangkatnya ilmu. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Perlu untuk kita ketahui bahwa ilmu itu terbagi menjadi dua. Yang pertama ilmu lisan, ilmu teori, ya, ilmu teori. Yang kedua adalah ilmu qalbi, ilmu hati. Apa itu ilmu lisan dan ilmu hati? Ilmu lisan dan ilmu qalb. Ya, ilmu lisan dan juga ilmu hati. Ilmu lisan itu ma'asyiral muslimin adalah ilmu teori. Seseorang tahu bahwasanya Allah itu Tuhan semesta alam, Allah yang menciptakan, Allah yang memberikan rizki, Allah yang mengatur segalanya. Kemudian seseorang wajib menyerahkan urusannya kepada Allah. Itu namanya ilmu al-lisan, ilmu teori. Hafalan Quran, hafalan hadis, mengetahui ilmu waris. Itu namanya apa, Pak? Ilmu al-lisan. Ilmu yang sebatas teori. Banyak atau tidak, Pak? Sangat banyak. Yang kedua adalah ilmu qalbi, ilmu hati. Apa itu ilmu hati? Ilmu hati itu adalah proses seseorang di dalam menerapkan teori yang telah dia pelajari. Itu dikatakan oleh para ulama dengan ilmu qalbi, ilmu hati. Ya, jadi yang disebut dengan ilmu lisan adalah tatkala seseorang tahu bahwa seorang muslim itu wajib untuk mengikhlaskan ibadah hanya kepada Allah. Dalilnya Al-Quran A, B, C, D. Dalil hadis A, B, C, D. Dalil ijma' A, B, C, D. Nasihat para ulama A, B, C, D. Ini namanya apa? Ilmu lisan, ilmu sekedar teori. Kalau seseorang selesai belajar, kemudian dia sedekah. Tatkala sedekah, dia niatkan di dalam hatinya sedekah itu hanya dia tujukan untuk Allah Subhanahu wa taala. Dia tahu bahwasanya dia itu wajib ikhlas di dalam sedekahnya karena sedekah merupakan bagian dari ibadah. Maka yang kedua ini ma'asyiral muslimin adalah ilmu qalbi. Teori yang ada di dalam akalnya, di dalam otaknya, dia masukkan ke dalam hatinya dan dia terapkan di dalam kehidupannya. Pertanyaannya, dari dua ilmu ini, ma'asyiral muslimin, mana yang dikategorikan sebagai ilmu yang bermanfaat? Ilmu lisan atau ilmu qalb? Sekedar teori saja atau praktek di dalam kehidupan? Jawabannya tentu praktek. Ilmu al-lisan, ilmu sekedar teori saja ma'asyiral muslimin, ada kalanya menjadi ilmu yang bermanfaat, ada kalanya menjadi ilmu yang tidak bermanfaat. Dan ini dijelaskan secara panjang lebar oleh Al-Imam Ibnu Rajab Al-Hambali dalam kitab beliau tipis tapi sangat luar biasa bagus, judulnya Fadlu Ilmi Salafi ala Ilmil Khalaf. Keutamaan ilmunya para salaf dibandingkan ilmunya para khalaf. Ilmunya para salaf sedikit omong banyak praktek. Kalau ilmunya khalaf banyak omong sedikit praktek. Padahal yang lebih bermanfaat adalah banyak praktek atau banyak ngomong? Banyak praktek. Tapi kalau kajian ya kudu ngomong, Pak, gitu ya. Kajian kudu ngomong, ustadzin rocos tok. Baik. Nah, jadi ada ilmu lisan dan juga ada ilmu qalb. Yang paling bermanfaat adalah ilmu qalb, yaitu penerapan dari ilmu syar'i. Jadi ilmu itu, Pak, dibagi oleh para ulama menjadi dua. Ada ilmu yang bermanfaat, ada ilmu yang tidak bermanfaat. Ilmu yang tidak bermanfaat itu ada dua. Ilmu yang tidak bermanfaat ada dua. Yang pertama, ilmu yang tidak bermanfaat secara zatnya. Yang kedua, ilmu yang tidak bermanfaat karena faktor yang lain. Ilmu yang tidak bermanfaat secara zatnya, contohnya adalah ilmu sihir. Ilmu sihir itu zat ilmunya kalau dipelajari itu tidak bermanfaat sama sekali. Manfaat, Ustaz, kan bisa nyihir gitu ya. Sihir itu tidak bermanfaat. Ya, sihir sama sekali tidak
tidak bermanfaat. Zat dari ilmunya tidak bermanfaat. Demikian pula kalau dipraktekkan pun juga tidak bermanfaat. Bahkan mempelajari sihir dan mengajarkan sihir masuk ke dalam kategori kekufuran kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ma yu'allimani min ahadin hatta yaqula innama nahnu fitnatun fala takfur. Ya, Harut dan Marut Allah turunkan ke muka bumi ini sebagai ujian kepada umat manusia. Ada khilaf di kalangan para ulama, Harut dan Marut itu nabi pada masanya siapa? Sebagian para ulama kita menuturkan seperti yang disebutkan oleh Imam At-Tabari, Harut dan Marut Allah Subhanahu wa taala utus pada masanya Nabi Adam alaihi salatu wassalam. Sebagian ada yang mengatakan Harut dan Marut diutus oleh Allah Subhanahu wa taala pada masanya Nabi Sulaiman. Jadi menurut pendapat yang pertama, dan ini yang dikuatkan oleh Syekh Abdul Muhsin Al-Qasim hafizahullah taala, bahwa Harut dan Marut itu ada sejak masanya Nabi Nuh alaihi salatu wassalam. Berarti sihir itu ada sejak awal mula peradaban manusia. Karena sejak masanya Nabi Nuh alaihi salatu wassalam, ya, sejak masanya Nabi Nuh alaihi salatu wassalam. Berarti sudah sangat lama. Hanya kata para ulama, di sebagian zaman sihir itu menjadi kuat dan sebagian zaman sihir itu menjadi lemah. Seperti zamannya Nabi Muhammad, sihir itu kuat. Seperti zamannya Nabi Musa alaihi salatu wassalam, sihir itu kuat. Di masanya Nabi Sulaiman, sihir itu kuat. Di sebagian zaman-zaman yang lain ada, akan tetapi tidak sekuat zaman yang lainnya. Kembali kepada pembahasan tadi, ma'asyiral muslimin, sudah ada. Azannya jam berapa? Nanti ada suaranya ya? Sudah masuk belum? Sudah. Baik, kita adzan terlebih dahulu, insyaallah kita lanjutkan setelah adzan. Sallallahu alaihi wasallam.
Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Nabiina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa nasarahu wa wala wa la hawla wa la quwwata illa billah ma ba'd. Baik, kita lanjutkan ma'asyiral muslimin. Sesungguhnya ilmu itu terbagi menjadi dua. Ada ilmu yang bermanfaat dan ada ilmu yang tidak bermanfaat. Ilmu yang tidak bermanfaat itu ada dua. Yang pertama adalah ilmu yang tidak bermanfaat secara zatnya, yaitu ilmu tentang sihir dan yang semisalnya. Yang kedua adalah ilmu yang tidak bermanfaat karena ada faktor yang lain. Apa itu? Yaitu ilmu yang sebenarnya secara zatnya bermanfaat, akan tetapi tidak diamalkan, tidak diterapkan oleh orang yang memilikinya. Maka ilmu ini bagi orang tersebut berubah yang tadinya seharusnya bermanfaat menjadi tidak bermanfaat. Oleh karena itu, Sufyan ibnu Uyainah rahimahullahu ta'ala, beliau pernah mengatakan, al-ilmu idza lam yanfa'ka dharrak. Ilmu itu kalau tidak akan memberikan kemanfaatan kepadamu, sudah pasti akan memberikan kemudaratan kepadamu. Maka opsinya adalah dua. Apakah akan kita jadikan ilmu yang kita pelajari ini bermanfaat untuk kita, ataukah akan kita jadikan ilmu yang kita pelajari ini memudaratkan kita? Makanya Nabi SAW beliau pernah mengatakan, wal Qur'anu hujjatun laka aw 'alaika. Quran yang kita baca, Quran yang kita pelajari akan menjadi salah satu dari dua. Yang pertama akan menjadi hujjah bagi kita. Yang kedua justru Quran yang akan menghujat kita karena kita tidak amalkan. Jadi ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, ilmu yang bermanfaat adalah ilmu yang diamalkan. Yang tadi sudah kita sebutkan, diistilahkan oleh para ulama dengan ilmul qalbi, ilmunya hati. Ilmu hati ini ma'asyiral muslimin tidak akan pernah muncul kecuali adanya ilmu lisan. Seseorang tidak akan pernah bisa ikhlas, tidak akan bisa tawakal dengan benar, tidak akan pernah bisa takut kepada Allah dengan benar kecuali dengan perantara ilmu lisan. Makanya sebagian para ulama kita mengatakan hatafal ilmul amal fa in ajabahu wa illa irtahal. Sesungguhnya ilmu itu senantiasa meneriaki dan mengajak amalan. Ayo amalan ke sini. Maksudnya apa? Saya adalah ilmunya, kamu harus dikerjakan. Maksudnya diamalkan. Fa in ajabahu, kalau amalan itu datang, maksudnya orang yang punya ilmu itu selain punya ilmu dia juga mengamalkan, maka ilmu itu akan tetap di situ, tetap pada diri orang tersebut. Wa illartahal, kalau seandainya orang itu dapat ilmu, terus seandainya dia dapat ilmu tidak diamalkan, maka ilmu ini akan pergi meninggalkan orang yang memilikinya tadi. Maka ini ma'asyiral muslimin, ilmu yang paling utama itu adalah ilmul qalb, pengamalan seseorang. Akan tetapi bukan hanya satu-satunya ini yang penting. Ilmu lisan pun juga penting karena dia menjadi jembatan utama untuk seseorang memiliki ilmul qalb yang tadi berupa pengamalan atas ilmu yang dipelajari oleh seseorang. Nah, oleh karena itu ma'asyiral muslimin, Al-Hasanul Basri
Beliau mengatakan al-ilmu ilman. Ilmu itu ada dua model kata beliau. Ilmun fil qalbi. Yang pertama adalah ilmu di dalam hati. Fadzalikal ilmun nafi'. Maka yang demikian itulah yang disebut dengan ilmu yang bermanfaat. Wa ilmun 'alal lisan. Yang kedua kata beliau, ilmu di dalam lisan seseorang, ilmu secara teori. Fadzalika hujjatullahi 'ala khalqi. Maka ilmu yang lisan ini, yang sekedar teori ini adalah hujjah Allah yang Allah tegakkan kepada para hambanya. Jadi ilmu ada dua kata Al-Hasan Al-Basri, ilmu teori dan juga ilmu pengamalan. Pengamalan inilah yang merupakan ilmu yang bermanfaat, yang akan memberikan manfaat kepada seseorang. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, ini sebagai nasihat untuk kita, untuk orang tua, ya. Kadang-kadang kita tatkala menjumpai anak kita memiliki prestasi, kemudian memiliki hafalan yang banyak, anak kita memiliki banyak sekali prestasi. Rasa kegembiraan kita terkadang hanya terfokuskan kepada prestasi dari anak kita. Hafalan anak kita sudah 35 juz. Al-Quran itu 30 malah 35. Taib. Anakku kemarin 30 juz tapi sekarang jadi 28. Ini malah aneh, Pak. Yang seharusnya hafalan nambah malah apa? Berkurang. Hafalan hadisnya sudah 1200 misalnya. Hafalan matannya A, B, C, D, E, F, G. Sangat banyak sekali. Kadang-kadang yang menjadikan patokan orang tua itu hanya ilmu lisan. Bagaimana anaknya hafal, anaknya berprestasi, anaknya menang, anaknya diunggulkan, anaknya juara satu, dan yang lain sebagainya. Padahal ilmu-ilmu ini justru akan menjadi hujjah berat bagi anak-anak kita. Anak tidak mengatakan nggak boleh lomba ya ikhwan. Bukan nggak boleh. Bukan nggak boleh ngafal banyak, bukan demikian. Bukan nggak boleh ngafal hadis banyak, bukan demikian. Bukan tidak boleh untuk menghafal matan banyak, bukan demikian. Itu semua tadi anak katakan apa ikhwan? Sebagai jembatan seseorang untuk bisa memaksimalkan rasa takwanya, memaksimalkan amalnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Seseorang itu tidak akan bisa memiliki rasa takut yang sempurna kecuali dengan ilmu. Makanya Allah mengatakan innama yakhsyallah min ibadihi al-ulama. Karena ilmunya banyak, ilmu ini menjadi jembatan menuju pengamalan sehingga dia bisa takut yang sempurna kepada Allah Subhanahu wa taala. Bisakah orang awam takut kepada Allah? Bisa tidak, Pak? Masa tidak bisa? Jenengan takut sama Allah tidak, Pak? Takut. Kita semua bisa takut kepada Allah. Tapi takutnya orang awam seperti kita, penuntut ilmu seperti kita, jelas beda. Takutnya kita dengan takutnya ulama. Utsman ibnu Affan, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, atau Ali bin Abi Thalib, nanti kalau keliru boleh dikoreksi. Kalau tidak salah Utsman itu kalau wudu mau sholat, Pak, selesai wudu wajahnya tuh pucat banget. Pucat. Biasanya kalau orang wudu itu kan seger ya, Pak. Wah, seger. Habis apa? Wudu. Semangat. Utsman pucat. Kenapa? Karena dia tahu dia akan menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Pernahkah kita demikian, Pak? Tidak ada. Kadang-kadang mau sholat imamnya sudah takbir, saya gojek. Bumuh kangkang. Baik. Nah, kadang-kadang kita masih apa? Masih sempat gojek. Para ulama tidak demikian. Nabi SAW tatkala beliau itu dalam kondisi sakit menjelang wafat beliau memerintahkan para sahabat untuk yang menggantikan beliau sebagai imam siapa? Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Sama Aisyah radhiyallahu taala anha, jangan. Bapakku jangan jadi imam. Kenapa jangan jadi imam? Kalau Abu Bakar jadi imam lebih sering nangisnya. Baca Quran sedikit nangis, baca Quran sedikit nangis. Kenapa ma'asyiral muslimin? Rasa takut yang begitu besar kepada Allah. Jadi orang yang awam bisa takut kepada Allah. Kemudian orang yang berilmu bisa takut kepada Allah. Tapi kenapa Allah hanya mengatakan innama yakhsyallaha min ibadihil ulama? Yang takut dengan sistem khasyah itu hanya para ulama. Jawabannya,
Karena ulama yang memiliki ilmu yang banyak, kemudian diamalkan, menjadikan khasyahnya itu benar-benar sempurna kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita kadang-kadang masih takut sama Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi takut-takut kucing. Kalau ada yang lihat, nggak jadi ngambil das gereh, kan gitu Pak. Tapi kalau yang punya das gereh hilang, langsung kita apa? Ambil. Itu model-modelan kita takut sama Allah, tapi takutnya tidak setakut para ulama. Nah, jadi ma'asyiral muslimin, bukan berarti kita tidak boleh memiliki ilmu lisan. Justru itu yang harus kita pompa diri kita. Menghadiri majelis ilmu, memberikan motivasi kepada anak kita supaya menghafal Quran, kalau bisa 30 juz. Minimal ya juz 30 gitu ya. Kemudian setelah itu kita berikan semangat untuk menghafal hadis. Kita berikan semangat untuk menghafalkan matan, menghadiri majelis-majelis ilmu, mendapatkan sanad Al-Quran. Kita berikan motivasi. Tapi motivasi kita jangan berhenti sampai di sini. Tapi kita berikan motivasi supaya anak kita bisa masuk ke dalam satu ilmu yang berikutnya, yaitu ilmul qalbi. Ilmu yang sudah dipelajari tadi, bagaimana caranya masuk ke dalam hati. Ini yang menjadi sebab selamatnya anak kita dari api neraka. Kalau cuma ilmunya banyak, tapi dalam penerapannya ternyata tidak sesuai dengan ilmunya, maka ini akan menjadi malapetaka bagi putra-putri kita. Makanya jangan pernah kita berpikir ma'asyiral muslimin, yang menjadi prestasi itu hanya yang punya nomor saja. Kadang-kadang orang itu bilang saya itu, ini mohon maaf, mungkin aktornya berbeda ya, tapi bisa jadi kisahnya sama. Kadang-kadang ada orang tua yang mengatakan saya itu punya anak tapi tidak sukses di dalam mendidik anak saya. Kenapa? Nggak pinter gitu ya, nggak ranking dan sebagainya. Padahal anaknya sholatnya ya serius, bantu orang tuanya ya serius, ngomongnya ya dijaga, tata keramanya ya dijaga. Meng ora pinter kok gitu ya, meng ora patek pinter. Kemudian orang tua pengennya ekspektasi anaknya itu senantiasa apa? Jadi anak yang A, B, C unggul dan sebagainya. Tidak demikian. Ya tidak demikian. Nah, ada kalanya orang itu yang biasa-biasa saja, tapi Allah berikan keberkahan di dalam ilmunya. Kenapa? Karena ada ilmu lisan yang dipadukan dengan ilmu qalb, ya. Dan ini yang menjadi tolak ukur seorang orang tua, ya. Orang tua itu sukses di dalam mendidik anaknya. Ya, sukses pendidikan anak itu kalau kita bisa melihat seorang anak dididik oleh orang tuanya, dia bisa mengamalkan ilmu yang telah dia pelajari. Kalau hafalan semua orang bisa, ya. Kalau sekedar teori semua orang bisa, tapi tidak semua orang bisa mengamalkan ilmunya. Baik, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ilmu ada dua. Ada ilmu lisan dan juga ada ilmu hati. Karena ilmu ada dua dan kita sedang membahas tentang terangkatnya ilmu, maka para ulama kita mengatakan ilmu yang diangkat pun juga ada dua. Ada kalanya ilmu lisan itu diangkat oleh Allah, dan ada kalanya ilmu qalb diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi apa maksudnya diangkatnya ilmu lisan? Diangkatnya ilmu lisan, teori ilmu tersebut tidak ada lagi di muka bumi. Ya, orang sudah tidak ada lagi yang mengetahui ilmu tersebut. Ya, seperti yang tadi sudah kita sampaikan, berupa diangkatnya Al-Quran oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para ulama kita, sebagian di antara mereka mengatakan, Al-Quran itu semuanya akan dicabut oleh Allah dalam satu malam. Akan dicabut semuanya, bahkan tidak akan tersisa di muka bumi ini orang yang bisa baca Al-Quran. Baca saja tidak bisa, apalagi sampai memahami dan juga mengamalkannya. Ini makna diangkatnya ilmu lisan. Kemudian yang kedua, yaitu ilmu qalbi. Diangkatnya ilmu hati. Secara teori orang itu punya, tapi secara pengamalan orang itu tidak punya. Dan ini yang harus kita waspadai jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Ilmu kita tidak banyak, sedikit yang kita miliki ternyata tidak diberikan keberkahan oleh
Allah Subhanahu wa taala. Wis jarang ngaji, ngafal yora, maca Quran urung belum bisa. Kemudian ternyata yang sedikit yang kita miliki itu dicabut ilmu qalbnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah ini, teorinya kita punya, hafalannya kita punya, nek kon dalil jos gitu ya. Apalagi kalau sudah masuk dunia persilatan, Facebook sudah menjadi apa? Mufti. Ya, kalau di dunia nyata mesem. Begitu sudah masuk Facebook, wah ini halal haram, qala Allah, qala Rasul, semuanya copy paste. Ya, semuanya copy paste. Baik, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Apa saja contoh dari ilmu qalb yang diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala? Yang pertama adalah dicabutnya kekhusyuan dalam sholat seseorang. Nah, jadi minimnya kekhusyuan di dalam sholat itu menjadi pertanda sekadar itu pula ilmu qalb kita dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Meskipun yang sudah kita hafal banyak, meskipun yang sudah kita baca banyak, meskipun kita sudah bertahun-tahun reuni ikhwan kajian gitu ya. Tapi bisa jadi tatkala kita sholat, Allah cabut ilmu qalb kita, sehingga kita kehilangan sesuatu yang paling berharga dalam sholat, yaitu kekhusyuan di dalam sholat. Dan ini tidak rata jamaah. Ada kalanya orang itu yang Allah cabut ilmu qalbnya keseluruhan. Jadi tatkala sholat tidak ada sedikit pun kekhusyuan di dalamnya. Tidak ada perenungan di dalam hatinya. Pokoknya yang penting sholat. Mulai sadar adalah Allahu Akbar, sadar kembali adalah Assalamualaikum. Jadi 4 rakaat, 3 rakaat, udah pokoknya terserah imamnya. Saya mah ikut aja, tak serahkan sepenuhnya sama imam. Yang penting saya takbiratul ihram campur salam. Ini, yang semacam ini ma'asyiral muslimin, kekhusyuannya dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada orang yang dicabut kekhusyuannya itu sedikit. Ada yang Allah cabut kekhusyuannya itu sepertiganya. Ada yang dicabut kekhusyuannya seperempatnya. Ada yang dicabut setengahnya. Ada yang dicabut sepertujuhnya. Sehingga sholat antar satu orang dengan orang yang lain, di dalam jamaah yang sama, di sholat yang sama, di waktu yang sama, di imam yang sama, itu bisa jadi berbeda-beda. Ada yang Allah cabut banyak ilmu qalbnya, dan ada yang Allah cabut sedikit ilmu qalbnya. Nabi SAW beliau pernah mengatakan, innar rajula la yansarifu min salatihi. Sesungguhnya ada orang yang dia itu selesai mengerjakan salat, wa ma kutiba lahu illa usyruha. Tidak ada pahala yang dicatat oleh Allah untuk dia kecuali 1/10 dari pahala sholatnya. Yang tadinya dia dapat berapa? 100, karena ilmu qalbnya dicabut banyak oleh Allah Subhanahu wa taala, maka pahalanya pun tinggal 10. Ada orang itu kata Nabi SAW, illa tusu'uha, tidak ada yang tersisa kecuali 1/9 pahalanya. Au thumunuha, tidak ada yang tersisa kecuali 1/8-nya. Tidak ada yang tersisa sampai kata Nabi SAW, illa thuluthuha, kecuali 1/3-nya. Jadi ada orang itu yang dicabut banyak kekhusyuannya, dan ada yang dicabut sedikit. Sekarang perlu untuk kita koreksi ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kita kalau sholat itu kira-kira khusyuknya kita itu berapa persen? Kita kalau sholat kira-kira khusyuknya kita berapa persen? Dulu para salaf kalau mereka sholat kemudian tembok sebelahnya roboh, itu tidak bergerak sama sekali. Kita belum roboh sudah apa? Sudah lari duluan. Ya, belum roboh sudah lari duluan. Sahabat Nabi SAW sholat malam, kakinya kena panah, tetap sholat.
2, tetap sholat. Selesai sholat baru dicabut anak panahnya. Kita digigit nyamuk, teplak, ya, isinya gurabang kabeh awake. Nyamuk ini ngendi-ngendi. Itu model sholat apa? Jemaah, sholat kita. Belum lagi kalau seandainya kita bicara tentang fokus kita dalam masalah sholat. Ya, fokus kita di dalam masalah sholat akan sangat banyak berkurang. Ya, ini ma'asyiral muslimin menjadi salah satu di antara perkara yang perlu untuk kita perhatikan. Nah, salah satu di antara hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi yang menjadi dalil bahwasanya kekhusyuan ini adalah ilmul qalb yang dicabut oleh Allah adalah ucapan Abu Darda radhiyallahu taala anhu. Beliau mengatakan, "In syi'ta la uhadditsannaka bi awwal ilmin yurfa'u minan nas." Kalau engkau mau, katanya Abu Darda, saya akan sampaikan ilmu yang akan pertama kali dicabut oleh manusia, yaitu kata beliau al-khusyu', kekhusyuan dalam ibadah salat. Yushiku an tadkhula masjida jama'atin fala tara fihi rajulan khashi'an. Akan sangat banyak tatkala kamu masuk ke dalam masjid di suatu kampung, ternyata kamu tidak menjumpai di dalamnya ada orang yang khusyuk, termasuk kamu, ya. Termasuk apa? Termasuk kita. Kita kalau sholat kadang-kadang khusyuknya apa, Pak? Hilang. Ada kalanya khusyuk kita bertambah, ada kalanya khusyuk kita berkurang. Apa yang menjadi sebab kenapa kekhusyuan kita itu berkurang? Banyak faktor. Salah satunya kurangnya ilmu lisan. Kurangnya ilmu lisan menjadikan kita kurang khusyuk di dalam sholat. Contoh misalnya, Pak. Sholat itu kan dari awal sampai akhir bahasa Arab. Kalau seandainya kita tidak bisa memahami apa yang kita baca, berapa persentase kekhusyuan yang bisa kita dapatkan? Sedangkan sholat itu dari awal sampai akhir ada tasbih, ada ta'zim, ada baca Al-Fatihah, ada baca surat, dan yang lain sebagainya. Maka sekadar kurangnya, bukan sekedar, tapi sekadar kurangnya ilmu kita dalam bahasa Arab, maka itu pula yang mempengaruhi kekhusyuan kita di dalam sholat. Yang kedua, contoh hafalan Quran. Kita kalau sholat tarawih misalnya, wah, kita kan semangat apa itu, Pak? Ngundang ustadz dari luar. Kalau bisa yang 30 juz. Setiap malam khatam 1 juz. Jadi 30 hari 30 juz. Ini perkara yang bagus, perkara yang sangat baik. Ya, sholatnya diusahakan dengan sholat yang panjang, bacaan yang baik dan sebagainya. Tapi alangkah sering tatkala kita menghadiri sholat tarawih, karena kurangnya hafalan kita, jadi sholat kita terasa hambar, terasa bosan. Ayat yang berisikan tentang surga tidak kita ketahui. Ayat yang berisikan tentang neraka tidak kita pahami. Jadi kesempatan meminta surga lewat. Kesempatan meminta perlindungan dari api neraka lewat. Apa faktornya? Karena kurangnya ilmu lisan. Karena kurangnya ilmu lisan, maka kurang pula kita di dalam ilmu qalb, yang kemudian berefek pada kurangnya nilai kekhusyuan kita di dalam ibadah salat. Baik. Kemudian yang kedua, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, di antara ilmu qalb yang akan dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala adalah sifat amanah. Ya, adalah amanah. Ini salah satu di antara ilmu al-qalb, penerapan amanah yang akan dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Teorinya banyak. Al-Qur'an masih penuh dengan perintah untuk amanah. Innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha. Sesungguhnya Allah memerintahkan kalian untuk menunaikan amanah sesuai dengan orang yang berhak untuk menerimanya. Hadis-hadis Nabi SAW masih sangat banyak. La imana liman la amanatalah. Tidak akan sempurna keimanan seseorang yang tidak memiliki sifat amanah di dalamnya. Hadisnya banyak, ayatnya banyak. Ilmu lisan masih sempurna, akan tetapi ilmu qalb akan dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi SAW beliau pernah bersabda, "Awwalu ma tafqaduna min dinikum
al-amanah. Sesuatu yang paling pertama akan hilang dari kalian adalah amanah. Ya, adalah amanah. Bukan orang namanya amanah, Pak. Tapi memang amanah beneran. Dan tentunya antara satu orang dengan orang yang lain akan berbeda-beda. Tadi sudah Anda sampaikan ya, bahwa tercabutnya ilmu dari manusia ini, dari umat Islam, tidak sama antara satu orang dengan orang yang lainnya. Ada kalanya dicabutnya ilmu qalb dari orang tersebut banyak, ada kalanya dicabutnya sedikit. Ya, termasuk diantaranya adalah amanah. Kemudian yang ketiga adalah tentang pengetahuan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan pengetahuan yang khusus, pengetahuan yang mendalam. Jadi memahami tentang Allah, memahami tentang sifat-sifat Allah, memahami tentang nama-nama Allah, pemaknaannya, penerapannya, itu adalah ma'rifatullah al-khassah. Memahami tentang Allah, pengetahuan tentang Allah dengan pengetahuan yang khusus. Ini akan dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini akan dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Apanya ma'asyiral muslimin? Yaitu penerapannya. Orang itu hanya akan mengetahui yang zahir saja. Pokoknya kalau kita ibadah hanya sama Allah Subhanahu wa taala. Sekarang ma'asyiral muslimin, kita bisa cek nama-nama Allah Subhanahu wa taala ada berapa? 90 atau ada banyak, Pak? Nama-nama Allah ada banyak. Yang Allah turunkan ada 99. Dari yang 99 ini ma'asyiral muslimin, ada berapa yang sudah kita hafal? Kisaran aja lah. Ya, 98 Ustadz. Ya, lumayan ya Pak. Kurang 1. Baik, kemudian yang ketiga. Dari yang sudah kita hafal ini ma'asyiral muslimin, yang kita fahami tentang nama tersebut ada berapa? Kemudian dari nama sedikit yang sudah kita fahami tadi, berapa yang sudah kita terapkan di dalam kehidupan kita? Kita jadikan untuk berdoa, kita merasa diawasi oleh Allah, kita imani nama-nama Allah tersebut, ada berapa? Ini kan menunjukkan kepada kita, ma'asyiral muslimin, kurangnya ilmu qalb kita. Pengetahuan tentang Rabb kita, apa Pak? Kurang. Padahal sehari-harinya entertainment itu menjadi salah satu makanan harian kita. Kalau pagi, pokoknya saya harus menyimak artis fulan, pemain bola fulan. Ini sudah masuk ke fase ABC, lomba ABC, bagaimana informasinya, dia sukanya makan apa, kemudian pakaiannya seperti apa, cukurannya seperti apa, istrinya ada berapa, anaknya berapa, kasusnya apa, setiap hari. Kalau suruh mengurutkan kita paham. Tapi ternyata tentang Allah Subhanahu wa taala kita nol besar. Nama-namanya saja tidak hafal. Sedangkan di HP kita, ma'asyiral muslimin, coba HP-nya jenengan buka, kontaknya ada berapa, Pak? Kontaknya misalnya bisa kita tahu atau tidak, Pak? Ya, taruhlah 1000. 1000 ini ma'asyiral muslimin, teman kita bisa loh nyebutkan satu persatu. Iki koncoku iki bapake jenenge ibunya namanya B, tinggalnya di sini, terus pindah ke sini. Dulu ketemu saya di sini. Kita itu pernah makan bareng di sini. Rinci kita menjelaskan. Itu padahal apa? Teman kita banyak, kita bisa merinci satu persatu. Tapi kalau sudah bicara tentang Allah Subhanahu wa taala, mentok Allah Subhanahu wa taala adalah Rabb kita, berada di atas arsy, kita beribadah kepadanya. Itu bukan cacat, itu adalah sesuatu yang penting. Tapi menunjukkan kepada kita, sekadar itu pengetahuan kita tentang Allah, maka kita harus paham. Sekadar itu pula Allah telah cabut ilmu qalb dari hati kita. Tidak ada yang tersisa kecuali lisan kita saja. Kalau baca Al-Quran 1 bulan khatam, tapi tentang Allah Subhanahu wa taala ternyata kita minim. Padahal nikmat yang paling besar di dalam kehidupan adalah mengenal Allah Subhanahu wa taala. Al-ilm bidzatihi, kata Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu taala. Fal-ilmu bidzatihi subhanahu wa sifatihi wa af'alihi
yastalzimul ilma bima siwah. Kata Ibnul Qayyim, mengilmui tentang zat Allah Subhanahu wa taala, tentang sifat-sifatnya, perbuatan-perbuatan Allah Subhanahu wa taala mengharuskan seseorang untuk mengetahui selain Allah Subhanahu wa taala, mengetahui makhluknya, mengetahui syariatnya, mengetahui malaikatnya dan yang lain sebagainya. Fahuwa fi dzatihi rabbu kulli syai'in wa maliku. Maka Allah Subhanahu wa taala di dalam zatnya, secara zatnya Allah adalah Rabb bagi segala sesuatu, wa malikuhu, dan Allah Subhanahu wa taala adalah rajanya. Wal ilmu bihi aslu kulli ilmin wa mansya'uhu. Mengetahui Allah Subhanahu wa taala adalah pondasi semua ilmu. Kata beliau, mengenal Allah adalah pondasi semua ilmu. Faman 'arafa Allah 'arafa ma siwah. Barang siapa yang mengenal Allah, maka dia akan mengenal segala sesuatu. Wa man jahila rabbah fahuwa lima siwahu ajhal. Barang siapa yang dia tidak mengenal Rabbnya, maka dia akan lebih tidak mengenal selain Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan pernah kita bangga dengan ilmu yang kita miliki sebanyak apapun kalau ternyata kita tidak mengenal Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini luar biasa yang disampaikan oleh Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu taala. Kemudian beliau mengatakan, wal maqsudu annal ilma billah aslu kulli ilmin. Yang dimaksud dari semua pemaparan beliau, karena ini Anda nukilkan dari 2 halaman yang berbeda dari kitab Miftah dari Sa'adah. Beliau mengatakan yang dimaksud, yang menjadi inti dari pembahasan kita, kata beliau, bahwasanya ilmu kepada Allah menjadi pokok dari semua ilmu. Ilmu akidah, ilmu fikih, adab, akhlak dan sebagainya, muara utamanya adalah ilmu kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa huwa aslu ilmil 'abdi bi sa'adatihi wa kamalihi wa masalihi dunyahu wa akhiratihi. Ilmu kepada Allah merupakan ilmu seorang hamba yang mengenal Allah Subhanahu wa taala, maka berarti hamba tersebut mengetahui tentang kebahagiaannya. Kemudian tentang kesempurnaan Allah Subhanahu wa taala, tentang kemaslahatan dunia dan juga akhiratnya. Wal jahlu bihi mustalzimun lil jahli bi nafsihi wa masalihihi wa kamaliha wa ma tazku bihi wa taflahu bihi. Kata beliau, sedangkan orang yang tidak mengetahui tentang Allah, maka ketidaktahuan dia tentang Allah akan memberikan efek tentang kebodohan dia terhadap dirinya sendiri. Kalau dia tidak kenal Allah, maka dia tidak akan kenal terhadap dirinya sendiri. Kata beliau, wa masalihihi. Kalau dia tidak kenal Allah, dia tidak akan pernah mengetahui apa sebenarnya perkara yang maslahat bagi dirinya. Wa kamaliha, dan apa yang menjadi kesempurnaan bagi dirinya. Wa ma tazku bihi, apa yang bisa mensucikan dirinya. Wa taflahu bihi, dan juga apa yang menjadikan hamba itu beruntung. Beliau mengatakan satu ungkapan yang sangat bagus. Beliau mengatakan, fal ilmu bihi sa'adatul 'abdi. Mengetahui tentang Allah, mengenal Allah adalah ciri kebahagiaan seseorang. Wal jahlu bihi aslu syaqawatihi. Sedangkan bodoh tentang Allah merupakan cikal bakal kesengsaraan seseorang. Subhanallah. Maka ini termasuk di antara pengetahuan yang perlu untuk kita lestarikan. Mengenal siapa, Pak? Mengenal Allah Subhanahu wa taala. Makanya Syekhul Islam Taimiyah rahimahullahu taala, ana tutup dengan ini, beliau mengatakan, sesungguhnya dosanya orang-orang Jahmiyah yang mereka membatasi sifat-sifat Allah termasuk di antara kedurjanaan dan penutupan terhadap hidayah yang sangat besar. Karena tatkala seseorang membatasi sifat Allah hanya 20 saja, dia berarti akan menafikan banyak sekali sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala dan menjadikan seseorang terbatas dari mengenal Allah Subhanahu wa taala. Ya, terbatas dari mengenal Allah Subhanahu wa taala. Maka semakin banyak orang mengenal tentang nama Allah, mengenal tentang sifat Allah Subhanahu wa taala, maka akan semakin besar rasa bahagianya dia karena dia mengenal zat yang maha memiliki kebahagiaan. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wallahu yad'u
ila daris salam. Allah Subhanahu wa taala zat yang menyeru kepada kampung yang penuh dengan keselamatan. Kenapa kampung itu bisa selamat? Karena Allah Subhanahu wa taala yang telah mempersiapkan keselamatan di dalamnya. Dia akan mengetahui betapa besar seruan Allah kalau dia mengetahui bahwa Allah Subhanahu wa taala yang menyeru dia. Ya, bahwa Allah Subhanahu wa taala yang menyeru dia. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Demikianlah yang bisa kita bahas pada kesempatan malam hari ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada kita semua, memberikan kemudahan kepada kita semua untuk belajar ilmu syar'i dan juga mengamalkan ilmu yang telah kita pelajari. Semoga Allah Subhanahu wa taala wafatkan kita di atas jalan ilmu dan juga di atas jalan amal saleh dan juga di atas jalan dakwah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan terakhir, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan la yashkurullah man la yashkurun nas. Tidak berterima kasih, tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala orang yang tidak berterima kasih kepada manusia. Maka pada ujung dari momentum perjumpaan kita pada malam hari ini, kami dari Yayasan Sabilun Najah berterima kasih kepada panitia DKM dari Masjid Salman dan terkhusus kepada Ustadz Abdul Ghafur hafizahullah taala, LCMPD hafizahullah taala, yang telah memberikan jalan kepada kami, memberikan kemudahan kepada kami untuk bisa bertemu dengan para jamaah sekalian. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga beliau, memberikan keberkahan ilmu kepada beliau, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga teman-teman yang melestarikan Masjid Salman di Baradatu ini. Semoga kajiannya tetap lestari, ilmu diberkahi, dan kita semua masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Kita cukupkan kajian kita pada kesempatan malam hari ini. Semoga Allah berikan kesempatan kepada kita untuk berjumpa pada waktu yang lainnya. Akhirul kalam, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.